Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan tetap menjaga memelihara setiap kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2020 ini. Tidak terasa saudara ya, sudah 6 bulan kita ada di tahun 2020. Dan 3 bulan kita sudah lewatin semi lockdown. Bersyukur kalau aktivitas sudah kembali normal dan mulai berangsur-angsur saudaraku semua akan kembali kepada new normal ya. Dan saya doakan supaya kita semua tetap dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai yang ke-62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Hari ini saudara, kita akan meneruskan khotbah yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu ini. Kita sedang membahas tema khotbah tentang the discipleship journey. Ya, masih ingat ya, perjalanan seorang murid. Kita sebagai murid-murid Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk mengiring Tuhan, kita mau saudaraku setia mengiring Tuhan Yesus. Dalam setiap journey perjalanan hidup kita, kita boleh memiliki hati seorang murid yang terus belajar bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Hari Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang biblical theology, ya, yang mempelajarin who is God. Nah, hari ini saudaraku kita akan mempelajari yaitu topik yang kedua tentang biblical allegiance, ya. Biblical allegiance bicara tentang saudaraku siapakah yang menjadi tuan dan Tuhan dalam hidup saya, ya. Who is the master in my life? Hari ini saudaraku kita membahas firman Tuhan ini, kita akan bedah dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62 terakhir, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini menjadi perikop yang sangat terkenal. Khususnya kalau kita berbicara tentang saudaraku gaya hidup seorang murid atau perjalanan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Pasti saudaraku perikop ini tentunya saudaraku perlu kita renungkan dan kembali saudaraku kita mempelajarinya apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan untuk kita semua untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Saudara, biblical allegiance itu saudaraku berbicara tentang siapa yang menjadi tuan dan Tuhan dalam hidup kita. Dalam perikop ini saudaraku Yesus berbicara saudaraku address about the condition of the heart. Kondisi saudaraku dari sebuah hati. Kondisi dari hati saya dan hati saudara, Tuhan ingin address, Tuhan ingin examine, Tuhan ingin bongkar supaya ketika kita saudaraku mengikut Yesus, maka kita memiliki sebuah hati yang benar, sikap hati dan respon hati yang benar-benar mau menjadikan Dia sebagai Tuan dan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat saudaraku satu persatu. Kalau cerita ini menggambarkan Yesus saudaraku bersama rombongan banyak sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Banyak orang datang berbondong-bondong saudara. Kita harus tahu konteksnya dari Lukas, saudaraku sebelumnya dari pasal 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Menceritakan Yesus sudah banyak melakukan mujizat.
Yesus sudah menyembuhkan orang mati. Yesus, saudaraku, sudah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus, saudaraku, saudaraku, memberi makan 15.000 orang. Dan terjadi banyak mujizat. Jadi orang banyak, saudaraku, sedang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, kita perhatikan, saudaraku, ada 3 jenis orang yang memiliki kondisi hati yang berbeda-beda. Dan Tuhan Yesus, saudaraku, address situasi dan kondisi ini. Kita lihat yang pertama. Orang yang pertama, saudaraku, ketika, saudaraku, dia lagi berjalan sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba orang ini berkata, saudaraku, "Guru, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi." Wow. Begitu orang ini berkata demikian, saudaraku, Yesus dengan tegas berkata kepada dia, "Serigala mempunyai liang. Burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa maksudnya, saudara? Saya membayangkan kalau saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, ada seorang yang berkata, "Pak Pendeta atau Kak Yosafat, saya mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Saya siap untuk engkau suruh apa saja." Saudara, mana ada pendeta yang menolak orang seperti itu? Betul? Tetapi Yesus, saudaraku, melihat situasi dan kondisi orang ini, dia langsung address the condition of his heart. Dia langsung address dengan sebuah statement. Dan saudaraku, statement ini benar-benar mengagetkan orang itu. Dia berkata, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala." Artinya, saudaraku, Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia tidak akan tinggal di Crown Plaza. Dia tidak akan tinggal, saudaraku, di hotel Novotel bintang 4, bintang 5. Dia berkata, "Aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala saja untuk aku tidur. Aku nggak tahu mau ada di mana." Yesus tidak menawarkan fasilitas. Dan saudaraku, di tengah-tengah situasi ini, Yesus memberikan challenge, saudaraku, untuk menjadi murid yang sejati. Challenge yang pertama dari orang yang pertama ini adalah Yesus memberikan challenge about the comfort. Dia menantang, saudaraku, sebuah kondisi, saudaraku, yang begitu nyaman. Dia menantang atau men-challenge, saudaraku, yang namanya comfort zone. Dan luar biasa sekali. Anak muda ini, saudaraku, out of nowhere, tiba-tiba, saudaraku, datang dan menawarkan diri. Dia berkata, "Kemana engkau pergi, aku akan ikut engkau." Ternyata ketika Yesus, saudaraku, menyampaikan sebuah challenge, sebuah tantangan, bahwa anak muda ini, saudaraku, dibongkar hatinya, bahwa Yesus berkata, "Aku nggak punya apa-apa. Bahkan, aku nggak tahu aku mau tidur di mana." Saudara, ini sebuah challenge yang Yesus sedang lakukan hari-hari ini untuk murid-muridnya. Di zaman modern ini, buat saya dan saudara, dia sedang men-challenge tentang the comfort. Apakah hati saya dan saudara hari-hari ini sedang mencari kenyamanan dunia? Apakah hari-hari ini kita mengikut Yesus? Mungkin, saudaraku, sedang mencari fasilitas. Mungkin sedang mencari berkat. Mungkin sedang mencari mujizat. Persis seperti anak muda ini. Dia pasti, saudaraku, punya hidden agenda. Dia pasti, saudaraku, mungkin kalau istilah zaman now, dia punya udang di balik bakwan. Mungkin dia mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus untuk self-glory. Untuk personal significance, saudara. Untuk supaya dia lebih dikenal. Karena Yesus baru saja melakukan banyak mujizat. Dia berpikir Yesus orang hebat. Yesus orang punya kuasa. Dia punya banyak fasilitas. Tetapi, saudaraku, statement Yesus ketika anak muda ini mengikut Yesus. Statement ini membongkar kondisi hatinya. Menantang tentang kenyamanan. Itu sebabnya kalau hari-hari ini banyak gereja, orang-orang Kristen juga keliru mengikut Tuhan. Akhirnya mereka menjadi murid yang palsu, murid yang murahan. Akhirnya, saudaraku, mereka, saudaraku, tidak layak menjadi murid Tuhan yang sejati. Kenapa? Karena kenyamanan, saudaraku, begitu menantang dan begitu mengikat kita di akhir zaman ini. Itu sebabnya, apa yang ada di hati saudara? Kalau engkau masih mengejar kenyamanan, kalau engkau bahkan mengikut Tuhan, saudaraku, kita, saudaraku, masih memperhitungkan untung dan ruginya. Mari kita selidiki hati kita. Karena dalam panggilan yang pertama ini, saudara, Yesus, saudaraku, sedang memberikan sebuah requirement,
bahwa the discipleship journey itu membutuhkan sebuah requirement tentang saudaraku yang namanya costly sacrifice. Pengorbanan. Kalau saya dan saudara mau menjadi murid Tuhan, mari siap untuk berkorban. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan saudaraku, ketika kita saudaraku mau mengikut Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memperhatikan. Dan di awal saudaraku, Yesus memberikan sebuah kondisi dan challenge untuk kita tidak hitung-hitungan mengikut Tuhan. Apakah saya dan saudara siap untuk menjadi murid Tuhan yang sejati? Siap membayar harganya, siap untuk sacrifice, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban buat saya dan saudara. Bukankah Dia sudah mati di atas kayu salib? Bukankah Dia sudah mengampuni dan menebus dosa kita? Dia memang Allah yang mengampuni, Dia memang Allah yang menyembuhkan. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, bukan karena agenda kita, tetapi karena kita tahu Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja dalam hidup kita. Ketika Dia memanggil, seharusnya kita tidak perlu saudaraku menghitung kenyamanan dan fasilitas apa yang kita bisa beri, apa yang bisa kita terima dari Tuhan. Tetapi saudara, kita boleh menerima seluruh panggilan Tuhan dan kita mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh sebagai muridnya yang sejati. Untuk orang yang kedua, kita akan mempelajari skenario yang kedua ini, saudara. Ada seorang calon murid, saudaraku, yang dia meresponi panggilan Yesus ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku." Orang ini berkata, "Ya Tuhan, aku mau ikut Engkau, tapi izinkanlah aku dahulu untuk pulang menguburkan Bapakku." Saudara, Yesus, saudaraku, kembali memberikan sebuah, saudaraku, challenge untuk membongkar tanah hati dan sikap hatinya. Examine the condition of your heart. Yesus, saudaraku, Dia bilang kepada orang yang kedua ini, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah Injil Kerajaan Allah di mana-mana." Wow, what a statement. Mungkin orang yang mendengar, saudaraku, statement Yesus, dia berkata, luar biasa sekali nih orang. Dianggap kasar, dianggap mungkin, saudaraku, begitu rude. Tetapi sesungguhnya Yesus sedang address the condition daripada satu hati, yaitu orang muda ini, orang yang kedua ini, ketika dia mau mengikut Yesus, ternyata orang muda ini, saudaraku, tidak siap. Karena apa? Dia memiliki, saudaraku, yang namanya komitmen dan prioritas yang lain. Dia mau pulang, saudaraku, untuk menguburkan bapaknya terlebih dahulu. Dan Yesus tahu, bapaknya belum mati. Jadi saudaraku, anak muda ini, saudaraku, dia punya pilihan. Dan ternyata dia memilih untuk komitmen menguburkan bapaknya, padahal bapaknya belum mati. Mentalitas ini menunjukkan not now mentality. Jangan sekarang Tuhan. Artinya saudaraku, challenge yang kedua yang Yesus tantang, dan Yesus sedang bongkar kondisi hati saya dan saudara. Kondisi hati anak muda ini. Yang kedua adalah the challenge of the commitment. Yang pertama, Yesus challenge the comfort. Yang kedua, Yesus challenge the commitment. Saudara, berapa banyak dari kita menggambarkan seperti orang muda ini, saudara. Orang-orang yang akan berkata, "Ya Tuhan, saya ikut Engkau, saya akan melayani Engkau, tapi nanti setelah saya bekerja, setelah saya lulus kuliah, setelah saya punya jodoh, setelah saya punya rumah, setelah nanti anak-anak saya bertumbuh besar. Mungkin nanti Tuhan setelah saya punya investment, 3 properti, saya punya passive income, baru saya melayani Engkau. Nanti Tuhan, kalau bisnisku sudah berkembang, ada staff yang bagus, baru saya melayani Engkau." Saya sebagai hamba Tuhan, saya bertemu dengan banyak orang yang ketika dalam konseling dan ngobrol juga berkata demikian. "Saya pasti akan melayani Tuhan, Pak Pendeta. Tapi nanti, setelah anak-anak semuanya pada menikah, setelah nanti saya punya dana yang cukup, saya akan pergi ke ladang misi. Setelah nanti, semuanya nanti, saudara." Dan akhirnya menunjukkan bahwa orang ini dan juga mungkin hati kita sedang terikat kepada perkara yang lain di luar rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Panggilan menjadi seorang murid bukan hanya kita mengikut Tuhan, tetapi Yesus, saudaraku, sedang menantang the commitment of our heart. Yesus sedang menantang kondisi hati kita. Apakah kita mau komit kepada panggilan Tuhan,
kepada kehendak Allah, kepada kerajaan Allah, kepada kebenaran Allah, lebih daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, semuanya bernilai sementara. Bukankah di ayat lain, Yesus juga pernah berfirman, kalau engkau mau mengikut aku, tetapi engkau tidak bisa mengasihi aku lebih daripada mengasihi orang tuamu, engkau tidak layak menjadi murid-muridku. Apakah artinya ini Yesus, saudaraku, tidak mau kalau kita mengasihi orang tua kita? Apakah artinya kalau kita tidak perlu, saudaraku, menghormati orang tua kita? Bukan. Bukan itu maksudnya. Karena saudaraku, Yesus begitu Allah dan saudaraku prinsip yang luar biasa. Dia mengajarkan kita untuk tunduk hormat kepada orang tua. Tetapi saudaraku, penafsiran yang paling tepat dari ayat ini adalah Yesus, saudaraku, dia mau, saudaraku, total commitment in our heart, in your heart about Him. Tuhan Yesus tidak mau ketika kita cinta istri, cinta suami, cinta anak-anak, akhirnya menggantikan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau komitmen kita kepada pekerjaan, bisnis, keuangan, keluarga kita akhirnya lama-lama menggeser posisi kita kepada cinta kepada Tuhan. Akhirnya saudaraku, prioritas kita akhirnya bergeser karena perkara-perkara duniawi. Sehingga akhirnya kita melupakan Tuhan dan kita lupa panggilan untuk menjadi murid Tuhan. Yesus sedang memanggil saya dan saudara hari-hari ini untuk kembali kepada discipleship journey. What is the commitment of your heart? Apakah kita punya komitmen yang terutama untuk mengasihi Dia, mengenal Dia, mentaati Dia, mengikuti Dia sungguh-sungguh? Lebih, saudaraku, daripada komitmen kepada hal yang lain. Hari-hari ini, saudaraku, kita terlalu banyak overwhelmed dengan so many commitment. Betul? Study commitment, marriage commitment, parenting commitment, workload commitment, ministry commitment, mortgage commitment, investment commitment, saudaraku, so many commitment. Sehingga banyak orang akhirnya drifting away, sehingga akhirnya berkompromi dengan pengikut Tuhan, dan akhirnya Yesus ditempatkan di list yang paling bawah. Saudara, ini yang namanya parachute theology. Orang datang kepada Tuhan seperti kita pakai parasut ketika kita lagi naik, saudaraku, helikopter atau pesawat. Kita akan membutuhkan parasut itu kalau lagi emergency. Kalau kita lagi susah baru kita berteriak, Tuhan tolong. Tetapi kalau tidak, kalau kita lagi di pesawat, tentunya kita tidak membutuhkan parasut. Dan kita berdoa supaya kita nggak pakai parasut itu. Tapi begitu turbulen, begitu terjadi kondisi yang menakutkan, kita mulai teriak dan mencari Tuhan. Saudara, our biblical theology akan menuntun kita kepada biblical allegiance. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sovereign. Tuhan yang setia. He is sovereign, He is faithful God, and He is loving God. Kalau Tuhan begitu, saudaraku, memerintah sebagai Raja, sebagai Bapa, sebagai Creator, sebagai Deliverer in our life, Dia layak untuk terima yang terbaik dalam hidup kita. Betul? Bukankah Dia layak terima cinta, kasih, dan pengabdian kita sepenuhnya kepada Tuhan? Komitmen yang lain haruslah kita tempatkan di bawah komitmen untuk kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, bahkan segenap, saudaraku, seluruh hidup kita. It's all about Him. It's not about us. So, biarlah pagi hari ini kita selidiki hati saya dan saudara. Mari kita jujur. Biarkan Tuhan menyelidiki hati saya dan saudara. Apakah hati kita, komitmen kita kepada Dia, sungguh-sungguh, saudaraku, mengasihi Tuhan, atau sudah luntur hari-hari ini? Kita lebih committed kepada pekerjaan di tengah-tengah masa COVID. Kita lebih mikirin kerjaan terus. Kita lebih mikirin anak-anak kita terus. Kita lebih mikirin masa depan kita terus. Sampai akhirnya kita lupa komitmen untuk menjadi murid yang mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, dan melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang terkenal tentang, saudaraku, babi dengan induk ayam. Ketika satu hari babi dengan induk ayam jalan-jalan, saudaraku, ya, dia lagi jalan-jalan, saudaraku, di downtown of Sydney. Lalu dia melihat, saudaraku, sekarang kafe-kafe, restoran sudah mulai pada buka lagi, ya, setelah tutup sekian lama. Lalu, saudaraku, ketika dia melihat restoran banyak buka, dia lihat juga gereja udah mulai buka.
Ya, public worship sekarang udah bisa 50 orang. Tetapi dengan social distancing nggak boleh nyanyi, akhirnya kita belum buka, saudara ya. Kita lagi menunggu arahan berikutnya. Nah, singkat cerita, dia lewatin, saudaraku, sebuah gereja yang ada tulisan papannya. Judul tema khotbahnya minggu ini adalah What can I do to help the poor? What we can be a blessing to the community. Saudara, lalu the hawk and this hen, saudaraku ya, the hawk and the hen, babi dengan induk ayam ini lagi ngobrol-ngobrol jalan di kota, lalu dia lihat papan tulisan itu. Lalu saudaraku, induk ayam ini berkata, bagaimana kita bisa menolong orang miskin? Gimana kita bisa menjadi berkat buat community? Saya ada ide. Lalu sang babi bertanya, apa ide kamu? Sang induk ayam berkata, mari kita buat menu yang lagi terkenal di kafe-kafe. Yang tadi kita udah lihat, kita melayani komunitas orang-orang miskin dengan menyediakan menu yang terbaik, yaitu bacon and egg breakfast. Wow, saudara, sang babi langsung berkata begini, kamu untuk menyediakan bacon and egg, kamu hanya memberikan a simple contribution. Cuma dengan kasih telurnya. Tetapi babi berkata, untuk aku menyediakan bacon and egg, itu yang namanya total commitment. Dia harus dipotong dan memberikan, saudaraku, hidupnya dan seluruhnya, saudaraku. Tahu bedanya, saudara? Ada orang yang mengikut dan mengiring Tuhan hanya just simple contribution. Melakukan ini dan itu kecil, tapi menerima dan mengharapkan berkat yang besar. Tetapi ada orang, saudaraku, yang tahu panggilan mengiring dan melayani Tuhan. Sebagai murid yang sejati, it's about total commitment. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah takut untuk mengambil komitmen. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya terlebih dahulu. Dia melayani kita terlebih dulu. Dia mencurahkan segala kasih karunia dan anugerahnya terlebih dahulu. Sehingga saya dan saudara diselamatkan. Mari kita lihat Wahyu 5 ayat 9-10. Ayat ini berkata bahwa Yesus sudah membeli kita lunas dengan darahnya. Supaya kita boleh menyembah dan melayani dia. Amin. Lalu kita lihat satu ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 15-16. Bahwa Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Supaya kita yang masih hidup, kita tidak lagi hidup buat diri kita sendiri. Tetapi untuk dia yang sudah mati dan dibangkitkan untuk kita semua. Jadi kalau saya dan saudara masih hidup, ayat firman Tuhan mau kita hidup untuk dia. Kita hidup memberikan total komitmen, absolute surrender kepada panggilan dan rencana Allah. Mari kita, saudaraku, resapi dan selidiki hati kita. Supaya, saudaraku, panggilan ini boleh kita alami dan kita hidupi. Sekarang kita masuk kepada orang yang ketiga. Ya, orang yang ketiga dari kisah ini, saudara. Kalau tadi yang pertama, Jesus challenge, saudaraku, tentang the comfort. Lalu yang kedua, Jesus challenge about the commitment. Yang ketiga ini, Jesus challenge about the conditions. Orang yang ketiga ini, dia berkata, oke Tuhan, saya mau ikut engkau. Tapi, biarkan aku pulang dulu, izin sama keluargaku, izin sama teman-temanku, baru nanti aku ikut engkau. Saudara, orang yang ketiga ini punya kondisi-kondisi ketika dia mau mengikut Tuhan. Dia perhadapkan kondisi-kondisinya. Sama persis seperti orang-orang Kristen zaman ini, saudara. Orang mau mengikut Tuhan, dia berkata, kalau Tuhan sudah beri aku jodoh, aku mau mengiring Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan aku mau mengenal Tuhan. Kalau Tuhan berkati bisnisku, kalau Tuhan berikan aku anak, kalau Tuhan berikan aku rumah, dan seterusnya. Akhirnya, saudaraku, pengiringan kita, pengenalan kita akan Tuhan, begitu, saudaraku, banyak syaratnya. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah master, dia adalah kurios, dia adalah raja satu-satunya dalam hidup saya dan saudara. Dia bukan pembantu kita. Dia bukan, saudaraku, orang yang bisa kita suruh-suruh. Tetapi sesungguhnya dia adalah pencipta kita. Dia adalah raja kita. Dia sovereign dalam hidup saya dan saudara. Dan saya berdoa, biar the condition of our heart di-reveal sama Tuhan. Ada kondisi-kondisi apa yang hari-hari ini masih kita pegang dan pertahankan. Perhatikan jawaban Yesus, saudaraku, dalam ayat ini.
Ayat ini saudaraku berkata, kalau engkau siap membajak tapi menoleh ke belakang, engkau tidak layak dalam kerajaan Allah. Wow, saudara. Statement Tuhan Yesus ini benar-benar kelihatannya kasar sekali. Tetapi sesungguhnya Yesus sedang address about the condition of the heart. Condition yang comfort, condition yang penuh dengan komitmen yang salah, dan condition saudaraku yang penuh dengan banyak kondisi-kondisi yang lain. Sehingga akhirnya saudara, Yesus challenge the condition of his heart. Untuk dia menyadari, sebenarnya saudaraku, kalau dia siap membajak, menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kelihatannya saudara, orang yang ketiga ini punya kondisi yang noble. Dia sayang sama bapaknya, dia bilang, saya pamitan dulu ya. Tetapi rupanya saudaraku, Yesus address the condition of the heart. Kondisi-kondisi seperti ini tidak diperlukan dalam mengiring Tuhan. Tentunya Yesus mau supaya sebagai anak kita menghormati orang tua. Tetapi ketika Yesus memanggil, Yesus menuntut kita untuk menjadi saudaraku orang-orang yang seperti Petrus dan nelayan-nelayan lain ketika Yesus berkata, "Come and follow me." Ayat ini saudaraku berkata, saudaraku, suddenly they just drop the net and follow Jesus. Wow, saudara. Apa artinya, saudara? Ayat ini berkata, saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam Matius 4 ayat 19-20, ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, ayat berikutnya dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dari ayat ini Matius 4, kita belajar saudaraku, to follow Jesus itu harus follow Jesus fully, sepenuhnya, bukan parsial. Amin. Lalu yang kedua, to follow Jesus, follow him gladly. Dia meninggalkan jalannya, dia mengikut Tuhan bukan dengan bersungut-sungut tapi dengan sukacita, karena dia tahu yang memanggil adalah Sang Mesias. Saudara, kita harus mengalami ini. Kita harus mengalami saudaraku sukacita mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena Tuhan mau berpartner dengan kita. So, follow Jesus fully, follow Jesus gladly. Dan yang terakhir saudaraku adalah follow Jesus only. Kita mengikut dia satu-satunya. Karena dia adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Saya berdoa, biar challenge yang Yesus berikan kepada kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan, mari kita selidiki. Apakah kita masih mengejar comfort? Apakah kita masih terikat dengan komitmen-komitmen yang lain? Yang akhirnya menggeser prioritas Tuhan menjadi nomor kesekian dalam hidup kita. Dan juga kondisi-kondisi di mana kita bawa menjadi syarat untuk kita melayani dan mengenal Tuhan. Tapi mari kita tanggalkan itu semua. Karena Yesus, saudaraku, dia layak menjadi Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita put him back, menjadi kepala dalam hidup kita, dalam rumah tangga dan keluarga saudara. Menjadi pusat di dalam rumah tangga dan keluarga saudara, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam masa depan. Menjadi dasar yang kokoh, sehingga kita tidak tergoncangkan. Kita mau terus bertumbuh, menjadi murid yang sejati. Bukan murid yang palsu, bukan murid yang murahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, siang hari ini kami Tuhan boleh mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarkan firman-Mu boleh berbicara terus di hati kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Bahkan Engkau memberikan perintah amanat agung untuk kami pergi menjadikan seluruh bangsa sebagai murid Tuhan. Panggilan seorang murid adalah panggilan-Mu yang mulia Tuhan. Panggilan-Mu yang esensi dan hakiki. Engkau tidak mau kami cuma sekedar hanya menjadi pengikut Tuhan. Engkau tidak mau kami cuma sekedar menjadi penggembira. Tetapi Engkau mau kami menjadi murid. Murid yang sejati. Murid yang radikal. Murid yang akhirnya kami menyerahkan Tuhan seluruh Tuhan comfort zone. Seluruh komitmen-komitmen kami kepada hal-hal yang sia-sia. Yang tidak bisa kami bawa dalam kekekalan. Bahkan menyerahkan seluruh kondisi yang kami pertahankan dalam hidup kami.
Tuhan, is not about us, but is all about you. Ampuni dosa kami, selidiki hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berbicara kepada setiap suami, setiap istri, bahkan anak-anak second generation, bahkan anak-anak muda, kaum mahasiswa, kaum profesi muda. Tuhan, lawat dengan isi hatimu. Biar kami boleh mengambil sebuah komitmen, keputusan hari ini untuk menjadikan Engkau menjadi Tuhan dan Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. So that we can follow you fully, follow you gladly, and follow you only. Thank you Lord Jesus. In the name of Jesus, semua yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Oke saudara, thank you buat semua support, pemberian, doa, dan perhatian saudara buat kami. Kita percaya pelayanan ini ada dalam kasih karunia Tuhan, ya, dan bulan Juni ini ada new season yang baru. Kita doakan supaya semua kehendak Tuhan yang terbaik jadi dan genap buat setiap saudara, juga buat pelayanan di tempat ini. Ya, stay strong and stay blessed. Dan kita akan akhiri ibadah online ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, hamba berterima kasih buat sepanjang hari ini kalau kami boleh mendengar firman, kami boleh menabur untuk rumah Tuhan, kami boleh mengembalikan perpuluhan, kami juga boleh mendengar kesaksian, memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Bahkan Tuhan, kami berterima kasih kalau kami boleh berfellowship sebagai satu keluarga rohani. Terima kasih Tuhan. Bapak, biar pengiringan kami kepadamu bukan cuma sekedar kami menjadi pengikut Yesus, tetapi kami boleh menjadi the disciple of Christ, murid-murid Tuhan yang sejati. Tuhan, terus selidiki hati kami selama 1 minggu ini. Biar kami Tuhan boleh examine our heart. Biar kami Tuhan boleh digging Tuhan our heart. Dalam area comfort, dalam area komitmen, dalam area conditions. Supaya Tuhan kami Tuhan semakin bercermin. Dan akhirnya kami Tuhan boleh mengambil keputusan demi keputusan. Yang Tuhan berdampak kepada kekekalan. Sebab kami tahu keputusan kami hari ini akan menentukan masa depan kami. Akan menentukan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Karena kami tahu Tuhan kami sedang berjalan dalam rencana-Mu dan kekekalan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah meninggalkan ibadah online ini dan melakukan aktivitas kami. Biarkan perlindungan kasih karunia Tuhan terus menjaga dan menyertai kami. Mari jemaat kekasih Tuhan, buka tangan kita, buka hati kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengurapan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai, mengurapi, memberkati setiap saudara kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Bapa di surga memberkati kerohanian-Mu, memberkati juga kesehatan jiwamu, memberkati kesehatan tubuhmu, memberkati keharmonisan keluargamu, memberkati studimu, memberkati masa depanmu, memberkati pekerjaanmu, bisnismu, keuanganmu, memberkati juga pelayananmu, memberkati oikosmu, memberkati keuanganmu, memberkati juga kesaksian hidupmu. Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, ajaib, Tuhan yang memerintah sebagai Raja kemuliaan. Kita semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita juga. Ya, Tuhan memberkati. Bye-bye. May His favor be upon you and 1,000